Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar di acara IKN Insight, sebuah program yang memberikan wawasan berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. Program IKN Insight sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim bersama Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indogos Granite, Modern Justile. Tribuners, sebagai ibu kota yang mencerminkan kerukunan dalam keberagaman, sudah selayaknya kompleks peribadatan di IKN mencerminkan juga kerukunan beragama. Bagaimana kemudian konsep kompleks peribadatan di IKN? IKN Insight kali ini akan membahasnya bersama Mei Mumpuni dan Rego Nugroho dari Titik Garis Bidang, salah satu pemenang kedua sayembara kompleks peribadatan di IKN Nusantara. Kali ini di seberang sana kita sudah terhubung bersama Mbak Mei Mumpuni dan Mas Rego Nugroho. Saya sapa dulu Mbak Mei. Mbak Mei, selamat pagi Mbak Mei. Selamat pagi. Pagi, sehat Mbak Mei ya? Sehat. Sehat selalu ya. Sehat ya. Mas Rego, gimana kabarnya? Selamat pagi, sehat ini sehat banget. Aman Mas. Jakarta aman, gimana Mas? Jakarta gimana kabarnya? Sedikit mendung. Sudah bersiap berpindah ibu kota mungkin Mas ya? Mungkin. Mbak, mungkin saya ke Mbak Mei dulu ya kan. Mbak Mei sebagai Titik Garis Bidang ini kan merupakan pemenang juara kedua kompleks peribadatan di IKN Nusantara ya kan, dengan konsep aku rukunnya, konsep arsitekturnya gitu ya. Nah, saya penasaran gini, ide untuk mendapatkan konsep aku rukun itu dari mana sih Mbak Mei? Sebenarnya kalau kita bicara agama ya, apalagi ini kan sebuah kompleks yang terdiri dari 5 agama gitu ya, plus 1 tapi tidak disayembarakan. Harusnya yang paling menonjol adalah rukunnya gitu. Jadi sebenarnya inginnya sih aku itu kan, kalau kita boleh dipanjangkan gitu ya, aku rukun itu kan aku itu aku itu esa, rukun itu bineka. Jadi sebenarnya itu sangat basic lah, sangat mendasar gitu. Jadi itu yang menjadikan kita oke lah, ini adalah kata yang tepat atau konsep yang tepat untuk sebuah kompleks peribadatan yang terdiri dari berbagai agama yang ada di negara kita. Jadi ya aku rasa judul ini atau konsep ini sudah mewakili dari apa yang ada di dalam, yang diinginkan pemerintah juga atau yang diinginkan kita semua sih. Tadi mikirnya begitu. Jadi ada esanya, ada binekanya juga mencerminkan sebuah negara Nusantara gitu Mbak Mei ya? Iya betul. Oh iya siap. Nah kalau Mas Rego, Mas, inspirasinya dari mana saja itu konsep arsitektur aku rukun ini Mas Rego? Wah, inspirasinya sih macam-macam ya, banyak nih. Jadi kalau tadi kan setelah Bu Mei ceritakan mengenai kemajemukan tadi, bagaimana kemajemukan tadi diupayakan supaya rukun. Nah itu kan pertanyaannya sekarang, gimana tuh yang sesuatu yang abstrak itu, kerukunan itu bisa diwujudkan dalam sebuah karya arsitektur. Kita katakan begitu pertanyaannya. Jadi kami berusaha untuk melihat esanya dulu, akunya dulu gitu. Jadi kami itu melihat bahwa semua agama di Indonesia ini kan sebenarnya prinsipnya sama tuh, hubungan antara Tuhan, hubungan antara manusia, hubungan sama alam. Cuman caranya berbeda-beda. Itu jadi kami mengambil itu sebagai dasar. Dan terus kemudian bagaimana hubungan sama Tuhan nanti diwujudkan misalnya dengan, karena di sini lahannya, ini kita langsung berbicara ke fisik ya. Misalnya karena kontur di bangunan, di lahan bangunan kompleks peribadatan ini berkonturnya berbukit-bukit, lumayan lah, berkontur lah, berbukit-bukit gitu ya kalau kita pakai bicara umum. Jadi hubungan dengan Tuhan itu kita tempatkan ruang ibadah utama dari masing-masing agama itu ada di titik tertinggi. Jadi semuanya itu semua kelima agama yang disayembarakan, kelima bangunan peribadatan yang disayembarakan ini kita letakkan area ibadah utamanya itu di titik tertinggi. Terus itu salah satunya misalnya. Terus kalau misalnya hubungan dengan manusia tuh bagaimana? Nah ini adalah kerukunannya. Jadi ada sebuah
perlambangan kalau dilihat di karya kami itu ada sebuah pedestrian yang merupakan pengikat di pedestrian kerukunan umat beragama kayak menyebutnya. Nah ini karena sebenarnya pada waktu mendesain kompleks ini agak galau juga nih kok masjidnya nggak ikutan. Jadi kami berusaha untuk memasukkan gimana caranya supaya kompleks ini tetap terhubung dengan si masjid tersebut yang kebetulan berada di seberang yang terpisahkan oleh daerah perairan. Jadi kami menciptakan sebuah pedestrian kerukunan umat beragama itu dengan membuat sebuah pedestrian yang menghubungkan ke 5 bangunan peribadatan ini termasuk masjid gitu. Itu kan sulitnya kan itu kan Mas, sorry saya potong. Sulitnya kan itu ketika ada satu bangunan lain gitu yang terpisah gitu kan di luar sayembara gitu. Nah, itu kan itu galaunya kan itu. Itu challenge. Itu jadi tantangan buat kami sih. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah sayembara yang sudah ada kerangka acuannya. Jadi ya kami tetap mengacu terhadap hal tersebut, hanya berusaha untuk menyelaraskanlah salah satunya dengan cara membuat sebuah sirkulasi atau pedestrian kerukunan beragama itu yang menghubungkan antara kompleks peribadatan yang 5 bangunan ini dengan satu masjid tersebut. Saya kira seperti itu. Nah kalau alamnya sendiri yang hubungan dengan alam, kami berusaha bangunan-bangunan nanti itu sedekat mungkin dengan alam. Salah satu yang terlihat secara desain, secara fisik desainnya itu adalah konsep dari landscape kami yang ada 3 ring gitu, jadi memperlihatkan keberagaman jenis tanaman landscape-nya, tapi diletakkan dalam dengan tatanan yang kami desain seperti itu. Yang sulit kan bagaimana memadukan maksudnya menghubungkan titik simpul ke berbagai agama di Indonesia dalam sebuah bangunan gitu. Apakah ada garis imajinernya seperti itu? Secara fisik bagaimana membangun garis imajinernya gitu? Kalau mengacu ke desainnya sebenarnya prosesnya tuh panjang tuh. Jadi kami berusaha untuk menghubungkan aksis kontur tertingginya itu diletakkan. Jadi ada sebuah tatanan seperti itu yang kita lakukan sehingga secara keseluruhan kompleks ini terlihat walaupun berbeda-beda tuh secara peletakan tuh tetap kompak, tetap satu lah gitu ininya ada hal lain juga sih kayak material juga kita coba untuk material bangun yang kita gunakan ini selain dari kita bicara material yang sustainable dan sebagainya, jadi kami berusaha untuk menggunakan maunya sih 6 material yang berbeda karena 6 agama. Kita hanya berada di 5 bangunan, jadi kita menggunakan 5 material yang berbeda yang selalu dipakai di tiap bangunan peribadatan, hanya saja istilahnya dominasinya berbeda-beda. Misalnya contohnya kalau di vihara itu kita bicara bangunan emas, tapi tetap ada merahnya kelenteng, tetap ada putihnya katedral, tetap ada kayunya gereja, dan tetap ada hitam atau batu alamnya pura. Kira-kira seperti itulah. Tapi yang utamanya emasnya di vihara. Misalnya seperti itulah contohnya. Itu terjadi di setiap bangunan peribadatan. Nah, Mbak Mei Mbak Mei ini nambahin. Kan, boleh nambahin. Jadi kalau misalnya kita lihat dari atas gitu ya desainnya, itu ada sebuah elips yang sangat jelas gitu ya, sangat jelas bentuknya gitu ya. Elips itu yang menghubungkan. Jadi sebenarnya yang menghubungkan ke 5 agama. Jadi kan ini site-nya pada lokasi yang berdekatan. Cuman kami kan tidak membuat itu pagar kan, tidak ada pagar. Yang kita lakukan adalah dengan tanamannya. Tanaman itu juga diberi konsep gitu. Jadi lingkar pertama, lingkar kedua, lingkar ketiga seperti yang Rego tadi cerita. Tapi di lingkar yang batas itu jenis tanamannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Cuma pembedaan itu tidak berupa pagar, jadi berupa tanaman. Hal-hal itu terjadi. Terus udah gitu, kalau lingkar yang elips itu jelas, sangat jelas itu mengikat ke 6 agama ini agar koneksi dari ke-6 agama itu adalah satu sebenarnya. Jadi tidak terpisahkan. Jadi kita utuh, solid, dan kita satu gitu. Jadi itu sebenarnya
di satu sisi dia tidak imajiner, tapi di sisi antara satu bangunan dengan bangunan lain dia imajiner dengan tanaman gitu, jadi tidak jelas. Tapi di sisi untuk menghubungkannya itu dia jelas. Jadi ada sebuah elips besar gitu ya, elips besar kalau lihat dari atas itu yang akan melingkari ke-5 atau ke-6 bangunan peribadatan yang ada di kompleks besar ini. Nambahinnya itu sih. Berarti elips itu yang menjadi semacam benang merah dari ke-5 dari tempat-tempat ibadah yang ada di sana gitu Mbak ya, merupakan simpulnya gitu. Iya. Itu kira-kira usulan konsep kami lah, kurang lebih seperti itu. Itu dari apa, di situ. Dari apa Mbak? Elipsnya tuh bahannya dari apa gitu? Itu sebenarnya sebuah pelataran berjalan gitu ya, yang adanya di atas gitu. Jadi kalau kita manusia berjalan gitu ya, orang yang berjalan lewat situ, ya dia akan berpapasan dengan semua orang yang beragama yang berbeda. Itu sebuah lingkaran yang berada di atas itu berbeda dengan level mobil lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kalanya dia di atas, ada kalanya di tanah, karena kan konturnya bukan main nih di sini ya. Jadi mainnya pada level yang tidak terputus lah, kurang lebih seperti itu. Jadi semacam plaza gitu ya, semacam plaza pertemuan banyak orang gitu di situ apa gimana? Tapi dia linear ya, jadi jadi dia linear, jadi bisa melingkar. Oke. Kebayangnya kalau jalan-jalan sore itu ketemu sama kan panasnya Kalimantan. Ini sebuah kritik ke kami juga sih. Ini kan terbuka banget Kalimantan, kadang panas, kadang hujan gitu. Tapi kalau kita bicara dalam suasana nyaman gitu, jalan sore-sore gitu, ketemu sama semua orang yang berbeda dengan keyakinan agamanya, jadi semacam ada dialog di situ kayak gitu. Jadi ya itu sebuah perlambangan dari kami lah untuk menunjukkan bahwa di Indonesia itu kerukunan beragama tetap terjaga gitu ya. Gitu. Jadi itu sebenarnya kayak pedestrian. Kalau misalnya tanya material ya dia ya kita mengasumsikannya itu kayu lah, seperti itu lah, itu pedestrian sebenarnya. Nah, Mas Rego, apa sih kesulitannya kemudian merancang sebuah sistem kompleks peribadatan gitu? Soalnya kan kita kan ini kan masalah agama kan cukup sensitif gitu kan. Yang satu ditinggikan, nanti yang bagaimana kemudian menyatukan hal itu semua. Ada kesulitannya seperti apa Mas Rego? Kesulitannya itu adalah saya Muslim, Bu Mai Katolik. Terus kemudian dari tim kami itu juga ada yang Katolik, Protestan juga ada gitu, tapi tidak ada yang Konghucu maupun yang Buddha gitu. Tapi mungkin ya itu kesulitannya adalah jadi kami berusaha untuk mempelajari gitu. Kebetulan di KAK informasinya cukup lengkap. Kami juga akhirnya melakukan beberapa riset gitu, beberapa survei ke bangunan-bangunan yang kami kira-kira kurang paham gitu, kayak misalnya kelenteng atau vihara seperti apa sih gitu, terus tatanannya seperti apa sih gitu. Kami berbicara dengan beberapa orang yang kira-kira mengerti. Itu tantangan utamanya kira-kira seperti itu sih. Karena buat kami kalau saya Muslim gitu merancang sebuah masjid itu kan terbayang gitu. Kita punya pengalaman di otak kita, oh kalau masjid itu seperti ini. Atau Bu Mai misalnya merancang sebuah katedral itu mungkin terbayang, atau gereja gitu terbayang, oh seproses sebuah cara agama tuh seperti ini. Tapi ketika kita tidak pernah melakukannya kan seperti apa ya kira-kira gitu, itu yang kita yang tantangan yang utamanya seperti itu. Itu secara tipe bangunannya. Lalu kemudian yang kedua adalah kontur yang hebat itu. Gimana caranya supaya kontur yang hebat itu bisa kita katakanlah kuasai, karena ada syarat bahwa kita tidak boleh untuk terlalu banyak mengubah kontur yang ada, karena maunya kan IKN ini sangat ramah terhadap lingkungan lah, kira-kira seperti itulah. Tapi kalau saya nyambung tadi, sebenarnya konsep seni arsitektur sebenarnya lintas agama juga sebenarnya, karena Masjid Istiqlal yang kita banggakan saat ini juga dirancang oleh non muslim sebenarnya kan Mas Rego ya kan ya? Iya, pada akhirnya ketika perwujudannya sekarang ini kan kami sekarang dalam proses untuk mewujudkan para pemenang sayembara ini kan sedang dalam proses perwujudan ke dalam fisiknya ya. Jadi kita mau mendokumentasikannya. Jadi ya seru aja gitu, kayak misalnya
kami memegang yang kelenteng gitu. Saya Muslim gitu, saya nggak ngerti gitu soal. Jadi kita belajar gitu, terus kemudian ya itulah. Jadi mungkin nanti akhirnya akan seru juga sih. Yang ini didesain oleh orang yang beragama ini, yang ini ya bukan perorangan ya, tapi lebih ke tim sih sebenarnya pada Etienne. Justru lebih kaya ya, justru lebih kaya anunya ya, ornamen-ornamennya mungkin seperti itu, mungkin konsep arsiteknya. Iya, betul. Kalau buat saya pribadi sih jadi tahu gitu loh, jadi tahu agama lain itu seperti apa gitu dari cara beribadahnya. Itu ternyata kan sesuatu yang sangat berbeda gitu dari yang kita bayangkan. Jadi ya itu ya setiap kali mengikuti sayembara sebenarnya kita belajar akan hal baru gitu. Jadi ya ini salah satunya, apalagi yang berhubungan dengan agama ya ini lumayan pengkayaan. Yeah. Ada cerita yang menarik sebenarnya sih, ketika kan kita bingung nih saat mengenai kelenteng sama vihara ya. Sekali lagi ini bedanya apa sih Buddha sama Konghucu ini? Jadi ternyata setelah kita belajar pada suatu masa kan memang Konghucu belum diakui ya di Indonesia belum termasuk. Jadi mereka banyak karena ketika kita survei ini bedanya apa nih kelenteng sama vihara ini kok, ketika kita baca referensinya kok yang ini ternyata yang ini kelenteng, yang ini vihara. Jadi ternyata pada sebuah masa ketika Konghucu belum diakui itu mereka banyak mengkonvert bangunan ibadahnya bernama vihara supaya bisa tetap beribadah. Kamu plase gitu dulu apa gimana? Lalu terus kemudian ketika sudah diakui, mereka kembali lagi mengkonvertnya menjadi namanya menjadi kelenteng. Jadi agak ya ternyata ada cerita itu di Tapi situ. konsep bangunannya enggak diubah mungkin Mas ya? Konsepnya diubah, makanya tapi tetap ya ada ciri khas lah ya gitu. Tetap ada cirinya. Ketika kita cari vihara, loh kok yang ini vihara tapi kok kayak kelenteng gitu. jadi ya itulah kira-kira. Jadi buat secara pribadi kita jadi kaya sih. Jadi kita tahu agama lain seperti ini, seperti ini gitu. Jadi buat kami pribadi yang mengikuti sayembara ini pengayaan juga terhadap diri kita sih. Itu sama seperti kejadiannya gereja dan katedral. Kita pikir kan sama ternyata beda. Gitu ternyata beda. Apa namanya? Betul. Isinya beda gitu. Jadi ya itulah. Ada ciri khas berbeda gitu Mbak Mei ya. Ciri dan syarat ruangan. Syarat ruangannya tuh beda. Cara beribadahnya beda gitu ya, meskipun sama-sama Kristen ya. Gitu. Kita kalau orang bule bilangnya Kristen ya, itu beda ternyata. Tapi ini sempat melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama juga enggak sebelum melakukan merancang arsitektur kompleks peribadatan ini? Aku sih yang melakukan ya. Secara pribadi ya, jadi maksud secara hubungan personal iya, tapi kami juga sangat mengacu kepada KAK, kerangka acuannya itu, karena di dalam kerangka acuan itu disebutkan bahwa PUPR sudah melakukan dialog dengan para pemuka agama. Apa yang menjadi syarat dari masing-masing bangunan peribadatan. Jadi itu salah satu yang kita buat dasar utama sih. Kemudian setelah itu baru kita berbicara dengan beberapa orang yang kita tahu dari network kami yang bisa membantu kita dalam menjelaskan seperti itu. Untungnya kakaknya jelas ya. Ini kakaknya jelas. Jadi sudah satu step jauh gitu. Mendesainnya jadi lebih mudah. Jadi sudah ada acuan pokoknya gitu Mbak Mei ya. Iya, betul. Nah, Mbak Mei, ini kan konsep kerukunan ini kan merupakan sesuatu yang abstrak sebenarnya gitu kan. Nah, bagaimana kemudian itu bisa tertuang dalam sebuah karya arsitektur, Mbak Mei? Ini sebenarnya sama aja kayak jadi tadi balik lagi gitu. Tadi udah dibahas mengenai meskipun bangunannya berbeda-beda ya, ada 5 tipe bangunan yang berbeda-beda, tapi kita kan harus mengikatnya menjadi satu gitu. Kalau kita konsepnya itu aku itu lalu Esa, semuanya kan ke Esa gitu ya. Itu tuh ada tadi kita sebenarnya sudah membahas ini sih. Jadi ada sebuah kesamaan dari kelima bangunan ini gitu ya, entah di materialnya atau entah di misalnya gitu ya, semua bangunan pada posisi level yang tertinggi gitu ya, kontur tertinggi misalnya kayak gitu. Terus kemudian
apa namanya, ada lingkar gitu, lingkar kebersamaan, lingkar kerukunan kita sebutnya gitu ya. Itu jawaban-jawaban itu sebenarnya sudah tertera dalam konsep kami gitu ya. Kalau hal-hal yang lebih detail lagi gitu ya, kalau kita bicara tanaman itu juga nanti masing-masing gereja tipe tanamannya seperti apa, tapi tidak terbatasi dengan gereja katedral yang satunya seperti itulah. Jadi kita sudah melakukan kita kalau mendesain tuh harus dikunjukkan ya gitu ya ke konsep yang lebih kuncup kecil gitu ya, supaya kita ngembangnya ke arah itu aja gitu. Jadi kita cukup mengambil bahwa rukun itu aku dan rukun itu adalah hal yang harus kita ulang, harus kita munculkan di setiap area gitu ya, supaya kita nggak melebar gitu, ini ngambil ininya. Ini sih kayak gitu sih, intinya kurang lebih kayak gitu seperti yang udah disebutkan. Oke. Mas Ego, tapi saya masih penasaran dengan konsep aku rukun dan makna esa dan bineka itu. Tadi kan ada penjelasan sedikit dari Mbak Mei gitu. Itu apa aja sih penjelasan lebih lengkapnya, seperti esa itu apa? Cuma kebineka tuh apa, esa dan bineka tuh, esa tuh aku gitu ya. Kalau bineka itu kan keberagaman gitu. Itu seperti apa sih konsep secara luasnya gitu, esa dan bineka itu? Mas Ego? Jadi sebenarnya gini. Jadi ketika kita ngeriset awal-awal gitu ya, kan seperti tadi disebutkan di awal kan, kemajukan beragama ya, gitu kan, kita menganggap kemajukan beragama itu sebuah rahmat gitu dari Tuhan. Jadi itu harus disyukuri lah gitu, jangan jadi berbeda, jangan jadi, bukan, kita harus mensyukuri hal tersebut. Terus kita juga melihat survei itu, ada survei dari namanya Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia itu cukup tinggi itu, 73,83, artinya kerukunannya cukup tinggi. Cuman sekarang ketika rukun itu tinggi, justru PR-nya gimana supaya itu mempertahankan. Kalau kita dengar nasihat-nasihat, meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan gitu. Jadi kira-kira itu yang mengapa kita mengambil aku rukun itu menjadi konsep atau dasar utama kita dalam mendesain ini, karena kerukunan ini harus dijaga. Walaupun sekarang indeksnya baik, tapi sekarang PR-nya ke depannya itu gimana, kita nggak tahu nanti 20 tahun lagi atau nanti ketika 2045 Indonesia emas itu kira-kira seperti apa, kita juga nggak tahu. Jadi kita harus menjaga itu sampai inilah, kira-kira seperti itu sih. Iya, soalnya kan IKN ini kan dirancang untuk sebagai kota masa depan gitu, dinikmati oleh anak-anak cucu kita gitu ya kan. Betul. Bagaimana kemudian bangunan ini tetap make sense dengan kondisi misalnya di tahun 2045 mendatang gitu. Iya, betul. Sebenarnya dalam mendesain sekarang ini ya, ketika kita melanjutkan setelah proses sayembara ini, kan kebetulan kami juga mendengar selalu ada istilah smart city buat IKN ini. Terus kita bingung juga nih, ibadah yang smart, ibadah itu kayak apa ya kira-kira gitu ya. Jadi itu masih sebuah PR buat kita juga nih, kira-kira apa ya, maksud cuma sekedar bahwa ibadah bisa online, kayaknya nggak gitu, kayak nggak senaif itu juga. Jadi kami masih berusaha berpikir, tapi kemudian di sisi lain juga, jangan-jangan mungkin ke smart city-an IKN ini justru diimbangkan dengan kemanusiawian yang ada di komplek peribadatan ini. Jadi komplek peribadatan ini mungkin lebih berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kesmart-smartan yang ada di IKN itu. Jadi kira-kira seperti mungkin itu sebuah jawaban juga sih buat komplek peribadatan. Smartnya itu sebagai sebuah filosofi mungkin ya. Iya, jadi supaya penyeimbang lah. Kalau misalnya semuanya sudah sangat techy, semua sudah teknologi di area yang lain, mungkin di sini justru mengingatnya bahwa kita adalah manusia, kita ada Tuhan di sini gitu, segala macam. Mungkin itu justru smartnya di situ, bukan lebih ke teknologi, kira-kira seperti itu sih. Mbak Mei, mungkin ini ada 5 bangunan ya. Kalau misalnya 5 bangunan di konsep aku rukun nih kan, apa sih keunikan dari masing-masing bangunan itu apa sih gitu ya kan? Oh ya, jadi gini, jadi tadi sebenarnya udah dibahas sih. Jadi misalnya ya, kita bicara mulai dari gereja gitu ya. Kita sebenarnya bisa mulai dari mana aja. Salah satunya kita mulai dari material gitu ya. Kalau gereja itu kita coba, kan kita punya 5 material tadi kan. Gereja itu kita coba kayu gitu. Terus kita tuh dari kayu itu, tampilan kayu yang dominan gitu ya, meskipun kita memakai bahan yang lainnya, kita mau apain gitu ya, kita mau apain.
Terus kita salah satunya antara gereja dan katedral, atau kita ke semua atap itu kita melakukan sebuah hal yang sama gitu. Kita atapnya itu lebih terbuka, udah bisa masuk. Terus begitu ada skin, atau kita istilahnya double skin gitu ya di antaranya. Terus di atap yang berupa jalusi itu mungkin nanti kita akan mengukur supaya cahaya matahari itu tidak masuk. Itu smartnya saya rasa di situ. Cahaya matahari tidak langsung masuk, tapi angin masuk, lalu disortir di setiap selanya itu ada solar panel kayak gitu. Kita mungkin smartnya ke arah situ gitu. Terus itu kekasan dari masing-masing rumah ibadah gereja, lalu katedral gitu ya. Katedral kita dominan pakai putih gitu. Terus kemudian di pura itu dominan hitam gitu. Itu kita semua ada ceritanya. Jadi misalnya kita mengkategorikan gitu ya agama gitu yang menggunakan air gitu, makanya masuk menggunakan air kan. Misalnya kalau di Katolik kita masuk, kita kan harus tanda salib gitu, pakai air celup gitu ya. Di gereja ada baptis gitu. Kita menggunakan air di tipe bangunan yang mana gitu. Lalu kita misalnya ada yang menggunakan asap, kan ada yang menggunakan asap misalnya kayak di kelenteng itu ya misalnya seperti itu. Lalu itu ada khasnya. Jadi untuk tipe agama, maksudnya kita mengkategorikan sendiri sih. Tipe agama yang menggunakan asap itu nanti dia akan seperti ini ABCD. Terus tipe agama yang menggunakan air nanti dia akan seperti ini gitu lah, BCDE gitu misalnya kayak gitu. Jadi selain kita harus menggabungkan kesamaan dari setiap dari 5 bangunan ini gitu ya, mungkin dari material atau dari bentuk atau dari detail bangunan, tapi kita juga punya ciri khas. Jadi kayaknya misalnya cara beribadatnya mereka seperti apa gitu. Nah ini cirinya di situ. Yang kita ambil di sini kebetulan yang itu tadi gitu. Jadi dia kayak misalnya asap, terus dia mesti naik dari tanah gitu, yang dengan air gitu, dia harus ada air atau dia bisa berada di tanah, seperti itulah kurang lebih. Nah itu ada tertera di situ gitu. Terus ya, apakah ornamen budaya lokal masuk dalam rancangan di kompleks ibadatan ini? Ya. Seperti apa itu contohnya? Jadi kan tadi kita sebut ada skin gitu ya, ada skin supaya panas tidak langsung, dan ada serapan yang berikutnya gitu ya. Itu salah satu tujuan arah bangunan hijau gitu ya. Jadi skin itu kita motifkan gitu. Jadi mungkin dengan motif yang kalau nggak salah kita pilih ya waktu itu yang arahnya lebih ke kehidupan atau apa gitu, motif Kalimantan gitu. Saya lupa tapi namanya apa gitu saya lupa. Tapi itu kita ambil pakis ya, kalau nggak salah pakis yang artinya apa, itu kita pakai di semua bangunan lah gitu ya, tipe itu ya. Jadi ada keinginan untuk melakukan itu. Tapi kalau nggak salah di pura kita tidak ya, kita pura itu kita benar-benar Bali ya. Karena kalau diperbolehkan untuk melakukan hal itu mungkin kita akan lakukan gitu. Cuman saya nggak tahu apakah Hindu Indonesia itu mungkin boleh kan ya, Hindu Indonesia itu boleh keluar dari Balinya gitu atau gimana gitu. Tapi ya itu ciri khasnya nanti gitu Mbak ya, ciri khasnya gitu ya. Ya, ciri khasnya masih Bali. Tapi selebihnya di yang lain-lainnya kita sudah memasukkan unsur-unsur yang berhubungan dengan Kalimantan. Tapi sebenarnya ya ada komen bahwa Indonesia kan tidak hanya Kalimantan saja gitu kan. Jadi ya mungkin itu akan menjadi sebuah masukan untuk ke depannya gitu, untuk pengembangannya. Tapi apakah kompleks peribadat ini sudah mencerminkan Nusantara gitu ya kan, dengan beragam budaya dan adat istiadatnya gitu ya kan, kompleks peribadatnya ada masukan unsur-unsurnya enggak gitu kan? Ya, jadi itu memang itu ya, memang tantangan juga sih. Jadi kayak misalnya kita bicara pura gitu ya, pura itu kan sangat Bali ya. Jadi gimana caranya kita supaya tetap ada elemen-elemen atau ornamen yang kira-kira bisa dimasukkan ke situ yang tidak terlalu tidak mengganggu pakem-pakem yang sudah mereka lakukan, sudah mereka punya gitu. Itu kita coba lakukan di bangunan, kan kebetulan pura ini satu-satunya bangunan peribadatan
yang tidak di dalam bangunan, jadi dia terbuka. Jadi dia terbuka gitu. Dia terbuka, jadi pura itu sangat terbuka. Dia berundak-undak gitu dari mulai yang paling rendah sampai yang ke bangunan ibadah itu yang paling tinggi gitu. Nah itu dia tidak tertutup dengan sebuah bangunan, tapi dia ada bangunan-bangunan kecil yang fungsinya tuh seperti ruang tunggu panditanya gitu, ruang tunggu pemimpinnya gitu. Itu kita bisa masukkan beberapa ornamen yang kira-kira yang Nusantara lah. Gitu. Memang sebuah tantangan sih buat kita, gimana caranya supaya karena IKN ini kan Indonesia ya, bukan Kalimantan. Jadi kelokalannya itu tidak hanya Kalimantan, seperti harus lebih ditemukan sebuah ornamen yang mewakili seluruh namanya juga Indonesia. Nusantara, nama ibu kota juga Nusantara gitu kan, Mas. Betul. Iya benar. Ya itu sebuah tantangan sih. Nah, kemudian ada mungkin tantangan satu lagi ketika IKN ini kan mengusung konsep Green City ya kan. Bagaimana kemudian memadukan kompleks peribadatan dengan konsep Green City itu, Mas Rego? Iya, jadi seperti tadi dijelaskan, salah satu yang hubungan tadi kan hubungan alam. Jadi ketika kita berada di bangunan, ketika kita beribadah, kami membayangkan maunya kita tuh dekat dengan alam. Untuk pura sangat mudah karena dia terbuka, karena jadi dia terdekat dengan alam. Tapi begitu kita bicara gereja, terus kemudian ada atau katedral atau yang lainnya, itu gimana caranya supaya mereka tetap dekat dengan alam. Akhirnya kami berusaha untuk membuat setransparan mungkin pandangan dari para jemaat dari masing-masing agama itu keluar gitu. Tapi akibatnya kan kita harus sedikit memfilternya supaya panas tidak terlalu masuk gitu. Jadi kita melakukan kisi-kisi dan double skin yang tadi Bu Mei ceritakan gitu. Nah itu salah satu yang kami anggap sebagai smart. Lalu kemudian gimana nih caranya supaya kan panas di Indonesia tuh galak banget ya. Gitu. Apalagi di Kalimantan kan tropisan kan. Ya, jadi terus kemudian dari sisi utility, dari sisi ME-nya, dari tim kami mengusulkan gimana kalau kita mengusulkan radiant cooling. Radiant cooling itu maksudnya jadi lantainya itu didinginkan. Jadi ada sebuah sistem yang disebut dengan radiant cooling itu yang sebuah sistem yang mendinginkan lantai sehingga walaupun ada panas itu dia tidak terlalu menggigit lah gitu panas karena lantainya sudah dingin. Kalau kita bisa lihat contoh tuh seperti di Mekah ya, di Ka'bah itu kan juga terbuka ya. Tapi kita tidak pernah merasakan panas ya, walaupun maksudnya itu ada hal mungkin ya karena itu Mekah, karena itu Ka'bah segala. Tapi menurut saya itu ada sebuah sistem dari utility yang diletakkan di bawah situ yang membuat kita tidak terlalu panas secara dingin. Itu kira-kira sebuah salah satu ya dari smart yang kita coba tampilkan di masing-masing bangunan ini. Berarti penggunaan materialnya juga, misalnya lantai itu khusus juga gitu, maksudnya penggunaan materialnya gitu ya? Enggak sih. Iya, sebenarnya nggak kita bilang khusus, tapi sistem di baliknya yang khusus. Oke. Berarti kalau materialnya ya biasa aja gitu, cuma ada sistem di belakangnya yang menunjang hal tersebut gitu mungkin seperti itu ya. Betul. Sebenarnya ya bangunan hijau ini ya itu tantangannya besar gitu di kemudian hari. Jadi ternyata kalau kita tidak menggunakan AC ya, bangunan yang tidak menggunakan AC itu nilainya tinggi sekali. Jadi maksudnya nilai secara green itu tinggi sekali. Jadi itu mungkin adalah salah satu yang ingin dicapai. Cuman sekali lagi hal ini sukses atau enggak agak sulit memang gitu ya. Tapi ada pemikiran ke arah sana gitu. Ada treatment yang ingin kami lakukan gitu ya. Misalnya dengan kisi-kisi, dengan screen yang double gitu, dengan double screen gitu, dengan pendinginan dari bawah gitu. Itu adalah sebuah cara membuat apa itu green gitu, apa itu smart gitu di dalam desain kami gitu ya. Terus jarak tempuh yang dekat gitu, di mana parkir berada itu adalah bagian dari green ya, konsep green gitu. Jadi kita harus menempatkan parkir di lokasi yang tepat supaya jarak orang berjalan tidak lebih dari
dari misalnya 400 meter gitu ya. Itu tuh ada ketentuannya. Semua sekarang tentang green itu sangat terukur gitu. Terus kita harus menggunakan tanaman yang lingkar daunnya berapa gitu. Itu semua sebenarnya sudah sangat terukur. Jadi itu yang akan ingin diterapkan di dalam desain ini gitu ya. Ya banyak sih, banyak hal yang lagi ya. Ya, tapi saya pernah banyak itu sebenarnya itu. Tapi saya penasaran berapa lama sih proses perancangan kompleks peribadatan IKN ini ya? Sebulan ya? Pokoknya pengumuman cukup lama sih, kita dikasih waktu sekitar 3 bulan. Cuman bukan arsitek kalau nggak ngerjain sistem kebut semalam. Zaman mahasiswa kembali lagi ya. Kami lakukan sekitar sebulan lah. Kira-kira efektifnya sebulan. Yang sebelumnya tuh kita lebih ke studi, kita belajar, kita ini segala macam yang kita diskusi dengan. Karena kan kita tidak hanya melibatkan, kita tidak hanya arsitek saja, tapi kita harus satu teammate dengan landscape, dengan struktur, sipilnya dengan gitu ME, jadi kita harus punya ada komponen ahli yang lain selain arsitektur di sini. Tapi sempat melakukan peninjauan lokasi juga gitu. Harusnya ya. Ada jadwalnya, tapi kami nggak pergi. Jadi dari pihak PUPR kan kebetulan sayembaranya ada legislatif, ada wakil presiden, ada yudikatif, ada bangunan peribadatan. Dari PUPR-nya memfasilitasi untuk survei ke bangunan-bangunan yang diikuti sih. Tapi ya bandelnya kami gitu, jadi kami nggak ikut survei. Nggak ikut survei aja menang ya, Mas? Apa survei jualan satu ya, Mas? So sibuk aja juga. Mereka sudah provide kok sama drone video drone ada sih. Jadi kita pikir cukup. Tapi artinya kontur tanahnya itu sudah lengkap di dalam video yang dikirimkan itu kontur tanahnya itu. Ada data yang ada data berupa pengukuran tanah secara detail sudah diberikan. Jadi data-data itu sudah ada lengkap plus video drone dan dan foto-foto situasi. Lebih seperti itu. Jadi kami kan menggunakan software ini. Lagi ya? Enggak sih, pas sayembara sih enggak, tapi di pas sesudahnya. Jadi kita kan pakai software, jadi ada beberapa software yang mendukung lah gitu. Kalau kita pakainya Revit, jadi itu dia ketika kita masukin data kontur yang sudah dilakukan oleh surveyor sana, dia langsung keluar tuh secara 3 dimensi konturnya seperti apa. Jadi kita bisa membayangkan lah gitu. Jadi kalau zaman dulu saya jadi tahun umurnya nih, kita harus membayangkan banget itu nih gimana kira-kira. Zaman sekarang mah kita tinggal lihat komputer, begini komputernya gitu. Jadi udah lebih mudah lah. Sangat beruntung dengan zaman sekarang yang teknologinya sudah sedemikian canggih gitu. Jadi ya banyak hal yang bisa dimudahkan. Terus setelah dinyatakan sebagai pemenang, terus bagaimana memastikan konsep ini dipakai dalam pembangunan kompleks peribadatan gitu? Jadi gini ceritanya, itu panjang ceritanya. Jadi ini kan yang juara 2 kan ada 3 grup ya, 3 kelompok gitu ya. Itu kan kami semua diwajibkan untuk bekerja sama gitu ya. Jadi lalu ditetapkan oleh PUPR bahwa pemenang A akan pegang ini dan ini, pemenang B akan pegang ini. Jadi dibagi 3 lah intinya kayak gitu. Yang terjadi adalah kami bertiga ini berusaha memasukkan konsep kami gitu ke semua teman gitu ya. Jadi ke semua rekan-rekan yang lain, pemenang yang lainnya. Jadi ya mudah-mudahan hal itu bisa terwujud gitu, tapi berdasarkan gabungan dari semua konsep yang ada. Jadi sebenarnya kan bukan aku rukun aja, kita ada yang lainnya juga. Jadi mungkin konsep-konsep yang lain juga menarik gitu. Cuman intinya kayaknya setelah dilihat-lihat kok rada mirip gitu. Maksudnya bukan mirip secara bentuk ya, tapi ada konsep-konsep yang jadi ada yang ininya kita juga ada tuh kayak gitu, memikirkan hal itu tapi bentuknya lain gitu. Terus ada ini gitu, bentuk atapnya kok kayak semuanya kok bentuk atapnya bukan rada mirip sih, maksudnya ada konsep yang sama gitu. Jadi ternyata gitu ya, yang dipilih ya, saya baru belajar memperhatikan sih, yang dipilih tuh agak-agak
satu dengan yang lainnya tuh ada yang sama gitu, meskipun secara bentuk beda ya. Jadi ya itu ternyata bisa terjadi seperti itu. Okay. Jadi kami langsung saling memperkaya lah. Cuman kami kan mengusungnya beda-beda. Kalau kami kan mengusungnya kerukunan, kalau yang lain mengusungnya hal yang lain, kalau yang lainnya mengusungnya. Jadi kami bertiga tim ini berkumpul jadi satu untuk supaya rukun, supaya aku rukun, saling memperkaya dengan konsep masing-masing. Dan senangnya sih timnya sangat ini ya, sangat apa ya, seru dan sangat inilah, ngobrolnya enak gitu lah, nyambung, dan kita juga happy sih. Tim yang lain pintar-pintar, jadi kita tambah pintar ya gitu dong sih dibilang. Jadi ikutan pintar ya. Jadi kita ikutan pintar. Tapi saya penasaran gitu, titik garis bidang, apakah kompleks peribadatan ini merupakan apa ya, salah satu konsep tersulit misalnya yang dikerjakan oleh titik garis bidang, apa pernah merancang sebuah hal yang lain yang lebih sulit dari ini gitu? Wah, ini bisa pamer nih Bu Mei. Apaan ya? Nggak, sebenarnya ada juga salah satu, kita pernah menang juga di sayembara Museum Bahasa di Riau. Nah, itu juga susah tuh. Gimana cara mewujudkan sebuah bahasa yang abstrak menjadi sebuah karya arsitektur, itu juga tantangan. Ya, karena kebetulan kita menang juara 1, jadi cocok lah gitu. Jadi oke lah gitu. Ada banyak hal yang jadi salah satu yang buat kami sih menyenangkan itu adalah kami berusaha untuk selalu mencari sebuah konsep yang kira-kira cocok untuk sebuah, kalau kita dalam hubungannya dengan sayembara yang diminta oleh kerangka acuannya itu kira-kira apa. Kebanyakan hasilnya adalah abstrak. Gimana sebuah yang abstrak itu kita coba wujudkan ke dalam sebuah karya arsitektur. Itu sih yang buat kami sih menyenangkan. Nggak tahu buat yang lain sih. Tapi kalau dari sisi kesulitan, itu lebih sulit mana, Mas Ego, ketika merancang kompleks peribadatan ini dengan yang pernah dikerjakan oleh titik garis bidang sendiri? Beda-beda ya kesulitannya ya. Beda-beda. Maksudnya masing-masing punya kekhasan masing-masing gitu. Jadi ya kalau saya kalau yang PUPR ini nih sulit nih, adminnya juga susah loh. Administrasinya iya. Gitu. Itu suatu tantangan juga sih. Jadi ya kalau bicara desain bangunan, kayaknya setiap bangunan itu, setiap kompleks atau setiap bangunan ada gampang, ada susah gitu. Nah, ya mungkin berimbang. Jadi kalau misalnya dibilang ini paling susah adalah aku rukun, enggak juga sih, yang lain juga ada susahnya juga gitu. Jadi kan kita kalau yang kemarin kita sayembara di Balikpapan, kita gerbang Balikpapan kita juara 2 gitu ya. Abang Indonesia, Mbak? Enggak, gerbang Balikpapan. Gerbang Balikpapan. Oh iya. Kan sempat sayembara kita juara 2. Itu juga tantangannya lain gitu ya. Gerbang, ngapain sih desain gerbang gitu ya. Desain gerbang kayak gapura gitu atau kayak apa, karena itu kan itu tantangan yang berbeda gitu. Jadi kita coba melihat, aku nggak bilang bahwa aku rukun ini gampang gitu ya. Susah nih, aku rukun ini termasuk yang susah gitu. Susah karena syaratnya banyak gitu ya, dan sangat berpikir untuk 30-60 tahun ke depan gitu ya. Kita kan nggak tahu 60 ke depan udah apa sih, mungkin mobil-mobil udah di atas semua kali, kita kan nggak tahu. Jadi masing-masing punya tingkat kesulitan. Kita kan menang Monas gitu ya. Monas itu politiknya tinggi banget, jadi itu juga susah gitu. Jadi kayaknya aduh, mesti hati-hati gitu kalau bicara soal, tidak hanya soal desain, tapi ada hal-hal lain yang di belakang itu yang ikut menyertainya gitu. Jadi biasanya kalau yang disayembarakan itu kan kelasnya nasional gitu. Jadi kita juga harus hati-hati, harus pandai, harus netral ya, segala macam lah gitulah posisinya. Tapi gini Mbak, ada nggak sih bangunan lain di dunia misalnya yang hampir sama dengan kompleks peribadatan di IKN ini yang bisa menjadi inspirasi gitu, kalau kita lihat contoh fisik yang sudah jadi gitu? Apakah sudah ada gitu? Sebenarnya kalau karakter bangunannya, kayak kalau kita bicara katedral, kalau kita bicara gereja, kalau kita bicara pura, kalau kita bicara vihara atau kelenteng, kalau hubungannya sama bangunan peribadatan, ada pakem-pakem yang harus kita ikuti. Jadi secara bentuk
kemungkinan ada kemiripan dengan bangunan-bangunan yang ada di luar sana. Tapi treatment secara detailnya yang berbeda. Kayak misalnya kita mengusulkan atap yang sinarnya bisa masuk, sirip-sirip atap, itu mungkin sih kayaknya bangunan peribadatan yang seperti ini nih agak susah dicari ya. Mungkin ya. Kalau kawasan peribadatan yang memadukan semua unsur agama tuh ada nggak misalnya di kota-kota di dunia lain? Itu susah tuh. Bali susah bukan ya ada Bu. Ternyata kita coba cari sebuah kompleks peribadatan di negara lain itu tuh hampir nggak ada loh. Jadi saya nggak tahu. Hah? Kenapa? Taman Mini kan Indonesia juga. Terus Bali itu juga ada tuh. Di Bali ada kayaknya satu tempat. Tapi Indonesia juga kan. Tapi Indonesia juga. Maksudnya di negara lain tuh apa ya? Kita berusaha kan biasanya kita kalau mau mulai mendesain sesuatu kita berusaha cari reference yang ada di dunia inilah. Gitu. Salah satunya ketika kita melakukan untuk kompleks bangunan peribadatan juga kita coba cari gitu. Mungkin pengetahuan kami yang terbatas atau gimana, tapi ketika kami melakukan riset kami belum ketemu sih sebuah kompleks peribadatan yang ada di negara lain. Negara lain untuk kawasan IKN gini. Jadi mungkin bisa jadi khas juga sih. Iya. Yang pertama di dunia mungkin Mas Ego ya. Ya, mudah-mudahan begitu. Tapi IKN ini juga khas sih. IKN ini ya, kota ini juga khas sih. Jadi mungkin satu-satunya di dunia sih, aku rasa ya. Oke. Nah, mungkin terakhir dari saya, Mas Ego dan Mbak Mek. Kan tiap arsitek ini kan punya ciri khas masing-masing gitu kan, untuk memperkenalkan identitas mereka. Nah, apakah titik garis bidang ini juga memasukkan identitasnya gitu dalam bangunan peribadatan di IKN gini gitu kan. Kayak Bung Karno misalnya kan, Bung Karno ada ciri khasnya tusuk sate gitu ya kan, sebagai seorang arsitek gitu kan. Kalau saya bisa bicara sih, kami sangat senang bercerita dengan bangunan. Jadi maksudnya setiap kami mendesain, kami selalu membuat sebuah cerita terhadap bangunan tersebut. Jadi walaupun itu skalanya kecil maupun skalanya besar, kami berusaha untuk menyisipkan sebuah cerita ke dalam konsep bangunan yang inginnya di hasil akhirnya cerita itu tetap terlihat gitu, termasuk dengan Aku Rukun ini gitu. Jadi karena misalnya kita bicara lebih ke ada klien gitu, jadi kliennya tuh bisa bercerita sama temannya, oh bangunan saya itu ceritanya tuh seperti ini. Itu buat kami sangat menyenangkan dan mungkin itu bisa jadi ciri khas kami sih itu. Tapi hasil akhirnya stylenya seperti apa mungkin berbeda-beda hasilnya, tapi karena ceritanya berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Dan ada hal yang secara spesifik itu mendetail gitu sebagai ciri khas dari titik garis bidang gitu. Iya, ya cerita di balik bangunan tersebut yang jadi ciri khas kami kalau misalnya. Jadi kami nggak punya. Kami nggak merasa bahwa detail atau bentuk arsitektur harus berulang. Ya. Yang harus dalam tuh menurut kami itu adalah konsep di baliknya. Kalau kami selalu berpikir seperti itu gitu ya. Ya mungkin aja sih sebenarnya ada yang berulang gitu ya. Tapi yang kami ingin tampilkan dan kami sadari bahwa kami tuh berusaha untuk itu tadi bercerita, punya konsep. Kita kemarin baru bikin sebuah TK kecil gitu ya. Itu syarat dengan konsep gitu. Terus akhirnya menang gitu ya. Karena yang punya seneng gitu, bisa punya bangunan yang ada ceritanya gitu, tidak hanya bentuk tapi ada ceritanya. Jadi lama-lama itu menjadi dasar dari kami mendesain gitu ya. Kita harus mulai nih dari cerita itu artinya konsep ya. Dari cerita yang kuncup tadi itu, yang kecil gitu, bahasan yang sedikit gitu tapi dalam. Jadi akhirnya ya begitu terus gitu. Terus akhirnya kita mendesain hotel aja sampai sekarang klien aja ngomongnya, itu soal bangunan gue tuh yang kayak gini gitu, ngomong ke temennya gitu, karena dia terkesan sekali dengan cerita di awal itu. Jadi kita juga jadi seneng gitu ya. Mungkin ada sisi emosional di balik sebuah bangunan gitu mungkin Mbak Mei. Sebenarnya semua desain semua emosional kali, jadi baik ada konsep atau tidak, tapi kalau dari kami emosinya di situ. Jadi ada cerita, ada falsafah lah, ada sedikit filosofinya lah kayak gitu. Jadi yang nggak bisa, berarti bangunan gue misalnya bisa dipindahin ke
ke tempat lain dong gitu ya, atau bangunan gue tadinya TK bisa jadi SMA dong, nggak bisa gitu. Jadi itu udah sangat khas dan sangat kuat, dan maksudnya sih begitu intinya gitu. Misalnya ya. Siap. Mungkin Mbak Mei dan Mas Ego, saya minta mungkin statement terakhirnya mungkin terkait dengan pembangunan IKN yang tengah berjalan guys, baik dari konsep peribadatan maupun keseluruhan lingkungannya gitu. Mungkin ada statement terakhir Mbak Mei dan Mas Ego. Kalau saya sih, ini kan sekarang kita dalam proses yang menuju ke perwujudan dari karya kami dengan 2 pemenang lainnya kan ya, kami bertiga setim. Jadi kami sih berharap kami bisa meninggalkan sebuah legacy gitu ya di masa depan gitu. Saya kebetulan seneng kalau di YouTube itu nonton yang soal bangunan candi-candi gitu segala macam. Kita nggak tahu nanti 100 tahun ke depan gimana, tiba-tiba nanti yang 100 tahun itu dia bisa melakukan ekskavasi. Ini ternyata ini ada bangunan kompleks peribadatan dirancang oleh titik garis bidang gitu misalnya. Tapi harapannya sih saya juga yakin dari 2 tim yang lain juga berharap untuk meninggalkan sebuah legacy sih. Kami sangat bangga sih bisa terlibat dalam salah satu proyek yang untuk Indonesia lah gitu kira-kira. Bu Mei kira-kira apa? Mbak Mei? Jadi waktu kan dipanggil tuh masukin, terus dipanggil 3 gitu. 3 tuh kan artinya 3 pemenang tuh kan artinya sudah menang gitu ya. Itu aja buat saya pribadi itu ya membanggakan gitu ya. Jadi intinya selain legacy itu maunya sih saya pribadi tuh akan banyak belajar mengenai sebuah desain yang akan terus akan masih dipakai atau masih dilihat atau masih pintar sampai umur 60 tahun ke depan, ada 40 60 tahun ke depan. Jadi tantangannya adalah menjadi pintar dengan cepat gitu. Jadi kayaknya itu sesuatu yang membanggakan gitu. Jadi mesti mengambil atau menyerap hal-hal baru yang ada di dunia ini tapi dengan cara Indonesia. Jadi ya intinya itulah gitu, jangan ngambil desain gitu ya terlalu futuristik tapi meninggalkan kita ada di mana. Kalau aku sih mikirnya gitu, dengan adanya IKN kita kayaknya bangunannya harus pintar tapi harus Indonesia. Jadi itu tuh tantangan. Jadi ya itulah. Siap. Jadi tetap tidak melupakan keindonesiaannya gitu, Mbak. Iya, saya tuh ternyata sangat Indonesia. baru sadar. Siap. Mas Ego, Mbak Mei, terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih udah diundang. Siap. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita bisa melihat, kita sempat melihat IKN nanti di masa depan gitu, Mbak Mei. Ini kan Tribun Kaltim ya. Tolong awasi ya. Siap. Supaya hasilnya tetap baik. Siap. Sekali lagi membanggakan nih Kaltim, membanggakan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mbak Mei, Mas Ego ya. Salam sehat selalu ya. Terima kasih atas waktunya. Tribuners, IKN Nusantara bagaimanapun juga merupakan sebuah etalase bagi Indonesia di mata negara-negara di dunia. IKN juga bakal menjadi warisan dari kita generasi sekarang untuk anak cucu kita di masa depan. Karena itu, sudah selayaknya kita merancang dan membangun IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya dan menjaganya agar proses pembangunannya berjalan di jalurnya. Akhirnya, saya Januar pamit dalam IKN Insight edisi kali ini. IKN Insight sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim bersama dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, dan Indo Glass Granite, More Than Just Tell. Saya Januar pamit, salam Ibu Kota Negara.